Shalom, selamat hari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom rekan-rekan, shalom teman-teman, shalom semua yang bisa mendengarkan renungan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini banyak orang yang merasa capek, merasa lelah. Karena begitu banyak persoalan yang dia hadapi. Karena begitu banyak masalah yang sedang dihadapi. Terkadang ada yang bisa dihadapi, terkadang ada pula masalah yang mungkin sulit untuk dihadapi. Akhirnya membuat kita juga bisa merasa capek, bisa merasa lelah untuk menghadapi kehidupan ini. Dan akhirnya kita bisa berkata, aduh, saya sudah capek, saya lelah dengan situasi ini. Beban hidup apa saja Bapak Ibu Saudara yang sedang kita hadapi yang membuat kita mungkin lelah. Mungkin itu bisa masalah keluarga, mungkin bisa itu untuk yang studi, masalah studinya, masalah anak-anak, masalah biaya hidup atau perekonomian di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang tidak berjalan dengan baik, dan seterusnya, dan banyak lagi. Belum lagi saat-saat di mana terjadi hal-hal yang tidak terduga dari rencana-rencana kita. Nah, belum lagi mungkin situasi seperti saat ini Bapak Ibu. Mungkin kita lelah, kita capek dengan keadaan virus yang masih tetap berkembang di mana-mana, mengancam banyak nyawa, penyebarannya yang semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus menghadapi situasi kondisi seperti ini? Kalau kita membaca di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30 Bapak Ibu Saudara, di sini akan dijelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi situasi yang seperti ini. Dikatakan ketika engkau lelah, ketika engkau capek dengan semua keadaan di dalam kehidupanmu, apa yang harus engkau lakukan? Bagaikan firman Tuhan yang kita bacakan, yang kita bisa lihat di Matius 11 ayat 25 sampai ayat 30, di situ akan berbicara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ada dikatakan di situ Bapak Ibu. Ketika sudah menghadapi pergumulan-pergumulan dan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupannya mungkin, atau apapun situasi yang dia hadapi, dikatakan kembali oleh firman Tuhan di ayat yang selanjutnya itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam konteks zaman itu? Bapak Ibu Saudara, zaman itu kalau kita bisa melihat pada waktu itu bagi orang Yahudi atau orang Israel, yang menjadi beban mereka itu adalah hukum Taurat gitu ya. Loh, mengapa begitu gitu ya? Kenapa jadi hukum Taurat gitu Bapak Ibu? Bagaimana mereka tidak dapat melakukan hukum Taurat, tidak layak masuk kerajaan surga? Karena itu bagi setiap orang Israel dikatakan 10 hukum Taurat wajib hukumnya dilakukan. Nah, tidak heran di dalam pelaksanaan ada yang bisa melakukannya, ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa, ada yang mereka ya namanya 10 hukum Taurat itu Bapak Ibu nggak semuanya bisa dikerjakan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ, bayangkan aja di dalam aturan-aturan itu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus begini, begitu dikatakan dalam hukum Taurat, dan mereka merasa lelah dengan semua keadaan, membuat mereka apa? Capek, lelah, tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, nih, ketika kita melihat seperti ini, tidak bisa melakukan semua yang Tuhan kehendaki, mereka capek, mereka lelah. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dikuatkan kepada mereka apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, disinilah kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bayangkan ketika satu berhasil mereka lakukan, yang satu lagi hukum Taurat itu tidak berhasil mereka lakukan, maka semuanya sia-sia. Nah, kira-kira apa yang membawa mereka penuh dengan sukacita? Tentu saja justru hal ini menjadi beban bagi mereka, menjadi kuk bagi orang Israel. Itu sangat berat kuk itu. Ketika kami melakukan 10 hukum Taurat, satu tidak bisa dilaksanakan, maka itu sia-sia semuanya 9 yang dikerjakan. Ketika satu contohnya
8 bisa dikerjakan, 2 nggak bisa dikerjakan hukum Taurat itu, maka itu sia-sia semua. Karena itu Tuhan Yesus menawarkan kepada mereka, datanglah kepadaku, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa saja yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan yang seperti apa? Kelegaan yang dimaksudkan di sini, dia akan melepaskan dari kesengsaraan, dari kelepasan, dan Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Maka dikatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau percaya kepadaku, engkau datang, engkau bergantung padaku, maka aku akan memberikan kelepasan, kelegaan kepadamu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beban apapun yang engkau hadapi, datang kepada Tuhan, karena Dia memberikan kelegaan, kekuatan, pertolongan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita pun apapun, beban apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, dikatakan datang kepada Tuhan. Karena Dia sumber pertolongan, sumber kelepasan dan kelegaan. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kita, beban apapun yang saudara hadapi, beban apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, datang kepada Tuhan. Dia memberi kelegaan dan kelepasan kepada setiap kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak memandang bumi. Dia tetap membuka tangannya bagi setiap kita. Di situasi apapun yang kita hadapi, kuk apapun, kuk yang berat bagaimanapun yang kau hadapi, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan kelepasan dan kelegaan kepada setiap kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo.